Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Saya ulangi, Yosua pasal 1 ayat yang kedua berkata, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Yosua, kita akan menemukan sejarah perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka berjuang untuk masuk ke tanah perjanjian, bagaimana mereka hidup dalam komitmen dengan Allah, bagaimana peperangan-peperangan yang mereka alami, dan bagaimana mereka menaklukkan musuh-musuh mereka, terutama ketika mereka dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Dalam kitab Yosua, tokoh Yosua sangat ditonjolkan. Yosua digambarkan sebagai sosok yang sukses di dalam segala kehidupannya, baik secara pribadi, sebagai seorang leader, sebagai seorang kepala rumah tangga yang membawa seisi rumahnya untuk senantiasa hidup takut akan Allah. Nah, secara khusus saudaraku, berbicara Yosua pasal 1 ini menarik saudara-saudara. Mengapa? Pada bagian ini Tuhan mengutus Yosua untuk menggantikan Musa yang telah mati. Posisi yang ditempati oleh Yosua ini tentu bukanlah posisi yang mudah saudaraku. Mengapa? Karena dia harus menggantikan seorang pemimpin besar yang telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa, yang sungguh diberkati oleh Allah secara luar biasa. Dalam kemudaannya tentu saja Yosua merasa bahwa tidak sanggup. Yosua merasa tidak mampu. Apalagi ketika Yosua melihat pengalaman perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka memberontak kepada Allah dan memberontak kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Sungguh itu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan tentunya. Dan sekarang Tuhan memberikan mandat kepada dia untuk ada dalam posisi itu saudaraku. Siapapun orangnya akan berpikir dua kali untuk mau menempati posisi sebagai seorang leader di tengah-tengah bangsa Israel yang memang cenderung memberontak kepada Allah. Terlebih saat ini Yosua harus menghadapi kenyataan mereka harus masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana di dalamnya mereka akan menghadapi peperangan-peperangan yang tidak mudah saudara. Diperlukan seorang pemimpin yang penuh dengan keberanian, seorang pemimpin yang memiliki strategi yang hebat dan hati yang percaya penuh kepada Allah. Tak heran kalau Yosua kemudian merasa kecil, tidak mampu dan tidak sanggup. Namun di dalam pasal 1 ini saudara-saudara, menariknya Tuhan mendahului pengutusan Yosua itu dengan pernyataan bahwa dia berjanji akan memperlengkapi Yosua. Berkali-kali Tuhan menyatakan agar Yosua tidak takut dan meneguhkan serta menguatkan hatinya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bahkan di ayat yang kelima di pasal 1 itu dikatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidup Yosua. Itu artinya apa? Tuhan berjanji menyertai Yosua sampai pada akhir masa hidupnya. Saudara bayangkan,
Kalau Tuhan berjanji kepada Anda, Ia akan menyertai Anda. Tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Tidakkah ini berita yang menggembirakan, saudara-saudara? Nah, faktanya seperti Tuhan menyertai Yosua agar menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan yang sama juga berjanji menyertai saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini untuk kita sampai ke dalam kerajaan Allah yang dijanjikan Allah kepada setiap kita. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang mungkin menyakitkan. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, bahwa Dia berjanji menyertai kita. Nah, hal kedua yang dicatat di dalam pasal 1 itu adalah bahwa Tuhan memberi semangat kepada Yosua. Saudara-saudara, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah sebagai milik pusaka orang Israel hanya dapat diklaim melalui ketaatan iman penuh kepada Allah di ayat yang ketiga. Nah, untuk tetap beriman dan taat sepenuhnya atas apa yang Allah perintahkan dibutuhkan keberanian yang luar biasa, saudara-saudara. Mengapa? Mengingat bangsa Israel pada waktu itu bukanlah bangsa yang besar, tidak punya pasukan yang kuat, dia tidak punya senjata yang hebat, namun mereka harus bertarung menghadapi bangsa-bangsa yang besar, yang kuat, baik secara tentara maupun kekuatan senjata. Nah, Tuhan mengingatkan Yosua bahwa kehadiran Allah adalah jaminan bagi Yosua dan bangsa Israel, serta mengingatkan Yosua dan bangsa Israel bahwa keberhasilan itu hanya akan dapat terjadi apabila mereka mentaati firman Allah. Jadi, keberhasilan mereka nantinya bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, di pasal 1 itu, saudara-saudara, Tuhan berjanji untuk apa? Memampukan Yosua dan bangsa Israel. Makanya di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, secara khusus di ayat 6, 7, dan 18. Ayat ini sepertinya ingin mengingatkan Yosua bahwa peperangan ini bukanlah miliknya, melainkan miliknya Tuhan, dan bahwa kekuatan dalam peperangan itu dikerjakan oleh Allah Yehova. Nah, seperti Tuhan berjanji untuk menyertai Yosua dan bangsa Israel dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka, hal yang sama juga diberikan kepada orang-orang percaya di akhir zaman ini, saudara-saudara. Saat-saat ini kita juga menghadapi peperangan yang tidak kalah hebatnya dari peperangan orang Israel merebut tanah perjanjian. Alkitab mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pekerjaan kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu malaikat, dan strategi iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Setiap hari, setiap waktu kita menghadapi peperangan. Iblis berusaha dengan segala cara dan dengan segala strategi yang licik dan penuh tipu muslihat, berusaha membelokkan hati anak-anak Tuhan, fokus anak-anak Tuhan. Demikianlah Tuhan juga berjanji menyertai orang-orang percaya, agar orang-orang percaya terus di dalam perjuangan mereka untuk menuju ke tanah keabadian, ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga yang kekal. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi percayalah, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga akan menyertai saudara dan saya sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui saudara dan saya. Kita boleh masuk dalam kerajaan surga yang mulia, kita bertemu dengan Raja di atas segala raja dan memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah saudara boleh dikuatkan, diteguhkan, dan senantiasa mendapatkan inspiring yang baru yang datang daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat sampai kami masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Kami boleh memuliakan nama-Mu dan senantiasa melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa